Bincang-bincang santai. Di BPS kali ini kita bakal bicarain apa, Kak? Nih, di BPS kali ini kita akan membahas sedikit mungkin tentang peran dan ketertarikan mahasiswa di dalam pemilu 2024. Nah, kayaknya nggak perlu basa-basi lagi nih. Bisa dijelasin ke Amanda siapa sih nantinya bintang tamu kita ini? Nah, narasumber kita kali ini adalah anggota eksternal dari organisasi PMII Kabupaten Bandung. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan atau bincang-bincang kita, kayaknya kita kenalin diri kita dulu. Ya, karena dari bilang kan tak kenal sama kata saya. Jadi kalau udah kenal harus Taat. benar. Nah, mungkin langsung ya dari saya sendiri. Di sini saya ada Fikri Farul Azam dengan NPM 2020 50353. Aku sendiri ada Siti Zafira Darussaluki dengan NPM 2020 50329. Nah, aku Amanda Mofi Fadia Haya NPM 2020 50342. Nah, aku Muhammad Eka Akmal dengan NPM 2020 50319. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kayaknya kita panggil langsung aja nggak sih Betul, langsungnya? sepakat. Oke, kita hitung kali ya biar agak rame. Boleh. Ya. Oke, ini 1, 2, 3. Nah, kayaknya nih tadi kan udah kita spill dikit gitu ya, Ria, di sebelumnya kita mau bahas apa. Nah, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya, sebelumnya kita biar tahu dulu satu sama lainnya kayak gimana. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu, namanya siapa? Jadi nama saya itu Ari Prasetya Nugraha, biasa Ya. dipanggilnya Ari. Kita di sini kedatangan bintang tamu Ari Prasetya Nugraha, biasa dipanggil Ari. Mungkin kalau dari background, Ri, Ari tuh di kampus atau di luar kampus aktifnya tuh di mana, Ri? Aktif sebagai mahasiswa, Heeh. pertama kan, terus kalau organisasi ekstra kampus itu ikutan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Oh, PMII ya? Jadi palang merah Indonesia. Beda. Beda. PMII. Lagi PMI. Kalau PMI-nya ini yang di mana nih, Kak? Komisariat UIN, cabang Kabupaten Bandung. Oh, maksudnya cabang Kabupaten Bandung ya? Bandung. Nah, untuk di organisasi daerah itu saya ikutan Hipmakab. Apa atau tuh? Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bandung. Oh, ternyata Ari ini orang yang aktif banget ya di Iya. mana-mana ya. Iya, benar. Terus buat di internalnya, Ri? Ya, di internalnya ikutannya di himpunan. Oh, Himpunan mahasiswanya. Di bidang Bidang pengembangan aparatur organisasi. sebagai apa, Ri, di sana? Sebagai ketua bidang. Oh, Berarti keren banget. ini cowok idaman banget nih. Pertama, ketua bidang himpunan. Kedua, aktif di eksternal di PMII, di tadi yang Kabupaten Barat, yang Orda. Nah, mungkin kayaknya bisa langsung kita mulai aja nggak sih? Maksudnya sesi interview atau kita Ngobrol-ngobrol santai ya. Iya kali ya. Karena kan tadi mungkin Ari juga udah denger kali ya pembahasan kita ini tentang apa sih, Kak, tadi peran dan ketertarikan mahasiswa dalam pemilu nanti ini di 2024. Ya. Kebetulan kan kita juga semua udah milih ya pasti ya. Dan Udah. pemikirannya juga ada mulai realistis dan objektif kali ya. Betul. Dan mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke obrolan untuk pembuka kali ini. Asik. Ngeri. Ya mungkin Kak, aku mau langsung nanya aja nih ya Kak. Sepengetahuan kita sebagai mahasiswa, mungkin ya Kakak juga kan kebetulan jadi mahasiswa juga ya Kak Ari. Aku pengen tahu pendapat Kakak nih mengenai dinamika politik di Indonesia nih. Kalau menurut pandangan Kakak gimana sih dinamika politik Indonesia itu? Kalau kita ambil dari pengalaman di pemilu 2019, kan itu yang terjadi di Indonesia ini dalam kacamata ilmu politik ya, Iya. terjadinya polarisasi agama, Oh. polarisasi sosial yang dimana agama dijadikan sebuah alat politik. Iya sih, Untuk banyak Politik juga. identitas ya Nah, berarti. politik Iya. identitas. Booming banget sih emang tahun-tahun kemarin itu tentang hal-hal seperti itu sih. Kayak gitu. Nah ini berdampaknya gimana terhadap keadaan sosial di masyarakat itu sendiri. Nah kayak gitu. Untuk permasalahan-permasalahan lainnya ya tentu ada, misalkan mulai dari riakan kecurangan pemilu dan lain-lain. Jika kita ambil studi kasusnya di tahun 2019, karena banyak juga penelitian terhadap kejadian-kejadian di pemilu 2019. Nah, Ari sendiri tuh udah ini belum sih milih waktu itu 2019 Ya. atau belum? Udah. Oh udah. Jadi mungkin kayak Udah cukup secara umur. langsung tahu kali ya. Ya, berarti udah tahu lah ya apa kayak pas kampanyenya, pas Nah. mungkin pas debatnya, Nah. nonton juga kan. Nah, Hmm. tanggapan Ari ini tentang kayak kampanye politiknya gitu yang mungkin nanti kira-kira bakalan terjadi di 2024 itu kayak gimana sih?
bakal terulang lagi Bakal ada ada yang lagi. baru gitu. Karena kan gini ya, yang kita tahu juga politik identitas kan memang ibaratnya masih menjadi cara tersendiri, cara jitu untuk partai-partai itu melakukan yang mencari massa segala macam. Apakah politik identitas itu sendiri nantinya akan terus terjadi di pemilu 2024 dan seterusnya menurut Ari? Ya, kan kampanye politik itu tentunya udah dijadwalkan ya. Iya, Benar, benar. Bu. Nah, untuk sekarang itu saya lebih suka menyebutnya itu dengan sosialisasi politik. Lebih lembut Lebih, kayaknya lebih, kata-katanya. lebih lembut Iya. supaya tidak mencederai demokrasi di Indonesia. Ya betul. Nah, kalau misalkan lihat di situasi sekarang di tahun 2024 dengan adanya pendelegasian dari beberapa partai untuk calon presidennya, ya saya harap ini tidak akan terjadi polarisasi politik, polarisasi agama kan akibat dari agama itu. Soalnya karena pemerintah sudah mengantisipasi dengan beberapa program, itu diantaranya kan ada moderasi beragama. Aku baru dengar nih tentang moderasi Moderasi beragama. beragama, Iya. bagaimana meningkatkan toleransi Ah. untuk sesama umat manusia di Oh. Indonesia itu sendiri, untuk menanamkan nilai tasamuh atau toleransi gitu. Moderasi beragama. Anak UIN bahasanya Iya, rada-rada ada. agamis ya. Iya, Dan banyak banget hal yang baru. Oh iya, juga sih. belum dikenalin kan ini Ari ini sebelumnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung. Negeri Bandung. Oh pantes ya kayak tadi kayak ada tasamu, Agama itu Nah, itu kayak melekat banget lah, UIN Melekat banget lah lah ya, ibaratnya ini kayak- agama-agama kayak gini. bagus lah, jadi balance lah ya antara agama, politik dan juga kehidupan sosial. Nah jadi kan gini ya, kita kan udah ngebahas terkait politik identitas, dinamika pemilu nanti seperti apa. Nah yang kita ketahui juga kan pada saat ini anak muda gitu, terutama kita ini kan sebagai mahasiswa ya, banyak influencer, artis-artis muda tuh yang udah mulai terjun ke dunia politik. Nah menurut pandangan Ari, apakah itu dampak negatif atau apakah itu dampak positif ketika mahasiswa atau generasi muda ini sudah mulai terjun ke dunia politik? Kalau menurut pandangan saya ini menjadi langkah positif ketika pemuda-pemuda ini masuk ke dalam ranah politik. Asalkan dengan catatan, dengan dia membawa gagasan untuk kemajuan di negaranya. Iya sih. Jadi bukan karena nama besar orangnya aja ya. Jadi nggak manfaatin popularitasnya tapi mikirin tentang tujuan kedepannya. Itu jadi gagasan yang dibawa ini mau apa untuk membangun bangsa ini gitu. Apa yang akan diberikan terhadap negara? Iya. Kan itu gagasan itu yang perlu diperlukan untuk pemuda masuk ke dalam ranah politik. Karena pemuda dan mungkin kayak anak muda sekarang sih emang banyak banget ide-ide cemerlang mungkin ya yang mungkin bisa ya maaf banget nih tadi ada beberapa kendala teknis mungkin karena kita ngomongin politik kan ya. Jadi kayak ada berat aduh kenapa nih? Ini harus ngecek duluan ya tukang somai gua hati nggak nih? Ada minum. Tapi kan masih aman lah Masih pembahasan aman, kita kan ya. masih seputar wawasan Ya. tentang politik. Dan gitu. balik lagi karena ini seputar dengan mahasiswa dan pendapat mahasiswa juga. Boleh langsung dilanjut kali Ya ya? karena tadi mungkin pembahasan kita mengenai popularitas influence yang turun ke Iya. dunia politik kali ya. Aku juga setuju nih tadi yang dikatain oleh Ari, yang nggak manfaatin popularitasnya doang, tapi dia tuh manfaatin juga gagasan-gagasan barunya. Jadi kayak emang seharusnya itu tuh juga bisa dijadiin manfaat kali ya, bukan dijadiin manfaat tapi dijadikan sebagai wadah untuk politik lebih Benar. efektif lagi gitu. Apalagi kan dengan gagasan-gagasan yang anak muda banget Iya. nih gitu kan, siapa tahu kan bisa lebih apa ya, lebih membangun lah. Iya, Lebih dari- inovatif, iya, inovatif lebih dan kreatif. pastinya. Iya, dan maksudnya juga pasti bisa merangkul masyarakat Nah. juga gitu. Mungkin kalau dilanjut kita bicara soal anak muda gitu ya, kan anak muda kan ya setara gitu, kita mahasiswa juga kan dibilang masih muda gitu. Nah mungkin kita tarik pertanyaannya terkait keterkaitan mahasiswa tentang politik gitu ya. Iya, karena balik lagi sama tema kita yang tadi kan peran dan ketertarikan mahasiswa gitu. Nah, menurut Ari gimana sih peran dari mahasiswa itu sendiri untuk diperpolitikan sekarang, apalagi kan bisa dibilang Mau ini kan pemilu ya? mau pemilu bisa mahasiswanya nanti disalahgunakan segala macam. Ya. Pandangan Ari gimana? Ya balik lagi ya kepada peran mahasiswa itu sendiri terhadap sosialnya itu seperti apa? Kan peran mahasiswa itu salah satunya ada agent of change, Iya. ada guardian of value dan lainnya. Ketika mahasiswa sudah terjun ke masyarakat, tentunya harus bisa membawa perubahan bagi masyarakat itu sendiri, baik itu tentang
politik ataupun nanti pemilu di 2024, pemahaman politik terhadap masyarakat kan. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan di 2019 terjadinya polarisasi politik yang berakibat masyarakat terpecah belah tuh kan. Kalau misalkan di 2024 nanti masih terjadi polarisasi politik di pemilu nanti, berarti peran mahasiswa ini belum mencapai titik sempurna sebagai agen perubahan. Iya, benar banget sih. Jadi dari 2019 sampai 2024 ini mahasiswa kan yang diciptakan oleh Indonesia ini ada puluhan ribu mahasiswa yang Iya. dicetakkan. Apalagi kan mau mahasiswa ini katanya mau jadi golden. Oh, iya, bonus demografi. bonus Iya. demografi itu kan sekitar 17 tahun lagi atau 18 tahun lagi kita kan menghadapi golden era di mana bonus demografi di dalamnya Dan kita yang akan memimpin nantinya. Iya. nanti di mana kan jumlah pemuda itu lebih banyak. Ya tentunya mahasiswa ini harus mempertahankan idealismenya, Iya, betul. di mana tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai material ataupun lainnya yang sekiranya memang itu mengganggu konsistensi mahasiswa dalam memperjuangkan masyarakat. Tentunya pemahaman terkait pendidikan politik itu harus disampaikan oleh mahasiswa. Misalkan tentang money politik itu tidak baik dalam Dia nggak terima uang 50.000 dalam amplop, kan tiba-tiba milih A, B, C. Jadi kan nggak nyebut yang mana ya, tapi kan itu fakta di lapangan. Iya, Apa dan aja? udah banyak banget juga yang ngomong kayak, iya aku dapat segini. Nah, Disuruhnya Jadi studi banding jatuhnya. Kamu dapat segini, kamu masih Iya, gede, aku masih segini. saya beli yang ini lebih gede kan. Ini kan berabe nih. Jadi ada cacat demokrasi kan di situ. Iya. Seharusnya mahasiswa lebih menonjolkan terhadap ideologi partai yang diperjuangkannya itu apa. Iya. Sehingga ketika pemilihan legislatif kan nanti akan dipilih nantinya ya oleh masyarakat, jadi paham mahasiswa ini memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Nih misalkan partai ini akan memperjuangkan masyarakat cilik, misalkan ya masyarakat kecil. Nah masyarakat ini akan ini ternyata saya cocoknya di sini, saya akan pilih partai ini. Nah itu kan lebih baik daripada Iya, betul. money politik. Iya, karena kan apalagi di umur kita udah milih kan Nah. ya, takutnya nanti misalnya ada suara kita yang malah jadi disalahgunakan atau malah mahasiswa atau masyarakat malah jadi golput gitu Iya. kan. Dan balik lagi sih kan partai itu pasti memberikan yang terbaik untuk masyarakat Iya. dengan porsinya masing-masing. Nah, Ri, berkaitan tadi yang Anda bilang, kita kan memang sudah jadi pemilih dan kita Iya. statusnya adalah mahasiswa. Menurut Ari, kita nih mahasiswa tuh harus memposisikan di mana sih? Karena kan yang kita tahu kan mahasiswa tuh ya harusnya kritik, jadi Iya. dikira kritis dari Iya. pemerintah. Apakah ketika mahasiswa itu masuk ke pemerintahan dalam artian Perpolnas gitu, partai politik nasional itu dikatakan salah atau seperti apa menurut Ari? Nah mahasiswa ini harus sebagai penyambung lidah dari masyarakat. Iya. Nah, contohnya apa? Misalkan puncak era keemasan mahasiswa kan waktu itu terjadi pada tahun 1998, Oh ya. di mana gerakan reformasi yang Hmm, dilakukan oleh iya, mahasiswa. iya, iya. Itu kan menjadi penyambung lidah masyarakat. Jadi peran mahasiswa ini tentunya harus independen. Iya. Jadi tidak ada keberpihakan kemanapun itu. Sehingga ketika kita mengkritik pemerintah, itu pun berdasarkan pisau analisis yang kuat juga, sehingga tidak dilatar belakangi oleh siapa dan fokus pada kebijakannya analisisnya. Jadi memang sudah dikaji ya sebenarnya Nah, apa saja yang harus dikritik, Betul. bukan kepentingan Ya, karena mungkin- tertentu. Ya karena mungkin sekarang juga banyak mahasiswa yang dijadikan dijadikan ditambah alat. tahun politik kan. dalam politik kan. Dan jadi agak ngeri juga sih sebenarnya sebagai kita mahasiswa. Nah, kita kan berbicara banyak nih ya soal ini, Ri. Dan Ari juga berangkat dari organ eksternal yang lumayan aktif gitu Ya. untuk mengkritisi pemerintah segala macam. Ari sendiri udah pernah untuk terjun langsung di lapangan belum sih untuk kayak mendemo atau justru Ari malah yang sebaliknya ada di pihak pemerintah ini dengan ikut Parpolnas segala macam. Nah, demo juga harus berdasarkan, kalau misalkan ikut demo ya, Ya. saya juga ikut demo Oh. untuk memperjuangkan masyarakat. Oh, ya, aktivis banget nih, Tapi, aktivis. Nama WA-nya dia Ari Sang Orator. Yang Jadi nggak dengan pakai catatan power ya, tapi ada dengan catatan. Ya. Demo bukan sembarang demo. Nggak cuma bakar-bakar Oh, ban doang ini ya. Batur. Keren demo bukan sembarang demo, cakep. Apa? Jadi bukan sekedar kita datang lalu kita teriak-teriak nggak jelas, bukan sekedar seperti itu. Tapi ada
latar belakang masalah apa nih yang sekiranya isu yang memang ini menjadi penghalang ataupun menjadi beban bagi masyarakat kan. Keresahan masyarakat. Tapi dengan kajian yang udah pastinya didalami juga, karena banyak juga mahasiswa yang demo tuh cuma ikut-ikutan. Setuju nggak? Setuju banget. Biasanya Iya. yang sekarang lagi rame nih, terutama kita yang demo gitu ya, cuma untuk update Instastory, terus viral di TikTok biasanya. Ada in my life misalnya, Nah. atau ketemu cowok ganteng. Padahal di sana itu cuma Iya. gitu-gitu doang, dia nggak tahu apa yang lagi dibahas dan seharusnya Iya. dikaji. Jadi mungkin sebagai mahasiswa pun kita jangan asal ikut-ikutan. Nah, Ya. jadi ya tidak menyalahkan orang-orang yang seperti itu, Iya. tapi alangkah lebih baik Baiknya. ketika kita ikut dalam aksi Kajinya. demo itu lebih mengkaji dulu latar belakang masalahnya apa, lalu apa yang harus diperjuangkan, kan itu yang jadi poin. Harusnya sih mahasiswa tuh bersatu gitu ya, Ya. kayak jadi satu suara apa gitu kan, yang jadi keresahan masyarakat. Nah tadi berarti harusnya mahasiswa itu kita tuh bersatu gitu ya, Iya. gabung supaya nanti tuh pas di demo atau emang yang pengen diomongin tuh bisa jadi satu suara, jadi bisa apa ya namanya menyampaikan keresahan Benar, masyarakat. setuju banget itu. Karena mungkin ya kalau balik lagi ya, hal-hal yang kayak gitu malah mempengaruhi. Mempengaruhi. Iya. Ya, mempengaruhi. Pokoknya jadi kayak mempengaruhi. Oh, ya, Iya, gitu dan ya. ini kayak bikin keruh suasana juga nggak sih Benar, kalau benar, kayak benar. gitu. Ya mungkin balik kita Ke topik awal Iya, ya. ke topik awal kan tema kita adalah peran dan ketertarikan mahasiswa terhadap pemilu 2024. Mungkin dari Ari nih, kan Ari udah eksternal, Namanya juga jauh. Nggak bisa dibilang pegiat anaknya aktivis banget Iya, lah. mahasiswa banget. Mahasiswa gitu ya. banget lah. Boleh nih kasih saran atau enggak? Sharing-sharing aja ke sharing lah teman-teman. kasih mahasiswa tentang mungkin pemilu nanti ataupun seperti apa, dan mungkin harus mulai politik kah atau gimana? Ya. Boleh banget. Ya, pesan saya untuk mahasiswa ya. Iya. Karena saya juga sebagai mahasiswa, jadi pesan ini untuk diri saya sendiri juga. Iya. Iya. Jadi gini, tetap jalankan peran mahasiswa itu sendiri seperti berbagai peran yang memang itu positif untuk masyarakat ya. Lalu yang harus ditekankan juga bahwa ada pesan nih ya. Apa nih? Apa tuh? Khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Artinya apa tuh? Itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusianya. Yes, Itu bisa betul lainnya. banget. Jadi maksudnya gimana nih, Ri, itu? Jadi mahasiswa saat ini kita harus bersama-sama untuk mensosialisasikan bagaimana nih pemilu yang baik, pemilu yang bersih, jujur, bersih, adil dan lain-lainnya. Kalau Iya. berjudil itu kan Iya. kita sosialisasikan karena ini akan menjadi kemanfaatan bagi kita selanjutnya khususnya kan untuk menghadapi pesta demokrasi kan, karena bagaimanapun juga kita berharap di pemilu 2024 nanti kita bisa melihat pemilu yang adil, bersih, berjudil. Amin. Terus kita juga bisa melihat pesta demokrasi yang tidak ricuh, Iya. dicoreng, dan adanya perang antar agama Iya. ataupun itu kan walaupun memang secara sosial Jadi media ya. pecah belahan Nah, gitu ya. itu kan itu menjadi harapan dan pesan sebagai kita mahasiswa untuk menjaga itu bersama seperti Iya. itu. Betul. Nah, Mungkin diambil tarik garis lurusnya, berarti para mahasiswa itu penting banget ya. Sangat Ya. besar ya. Iya, penting banget bagi masyarakat dan mungkin bagi pemerintahan juga. Ya Dan- seperti yang Ari bilang tadi, harus jadi perubahan baik itu buat diri sendiri atau lingkungan sekitar gitu. Yang kecil-kecil dulu aja ya, Kak. Gitu. berarti sangat disayangkan ya ketika misalnya ya anak-anak muda kayak kita lah, mahasiswa ataupun yang non mahasiswa gitu ya, seumuran kita, ketika dia tidak melek politik atau bisa dibilang apatis gitu Iya. ya. Hmm. Jadi kayak seharusnya kita bisa memberikan kontribusi yang lebih, Iya. yang Betul. kreatif, yang lebih inovatif dan lain sebagainya. Nah cuma nih kalau pembahasan kita lanjutin ini kayaknya bakal 1 jam atau mungkin 1 hari Iya. nggak beres nih. Iya, kayaknya lanjut deep talk nih Nah, nanti ya. iya, mungkin buat teman-teman yang nanti mau lanjut dengar cerita kita sama Ari atau bintang tamu lainnya narasumber kan, Iya. bisa lanjut part 2 nih. Iya, part 2. Tapi jangan lupa komen dulu ya. Iya, kalau misalnya mungkin menurut kalian pembicaraan kita ini udah kayaknya lanjut lagi deh pembicaraannya. Iya, ini- Boleh komen aja atau enggak langsung DM aja. Nih, Instagram Nah, kita nah, masing-masing nih ya. Instagram narasumber juga ada di Jangan sini. lupa Tolong editor. Ya, editor tolong Dan ya. terima kasih banyak untuk kameramen di sana ya. Kameramen di sana dan Terima di kasih sana banget. ada. Ya mungkin ya balik lagi ya. Ya,
karena kalau bisa kita lanjutin ini bisa berhari-hari ya, jadi kalian tunggu aja part 2-nya ya. Jadi semoga pembahasan kita hari ini ya, kita juga di sini masih sama-sama belajar. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada salah kata, teman-teman bisa koreksi di kolom komentar segala macam. Ataupun punya pendapat lain Nah, mengenai hal itu boleh. boleh banget. Atau ada saran narasumber Presiden Jokowi Oke. atau dan yang lainnya kan, Aduh. kita bisa ngobrol-ngobrol kali aja nanti kita kayak podcast Deddy Kobuzer. Ah, iya. Betul, tahu. Karena kan perubahan yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Iya, betul banget. Gitu. Ya, jadi mungkin untuk sesi kali ini kita segini dulu Ya, kali ya. buat teman-teman di rumah, bincang-bincang sampai hari ini mungkin dicukupkan gitu ya. Mohon maaf dari saya dan teman-teman jika ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di BBS selanjutnya. Bye.